lagi di channel aku. Nah, jadi kali ini aku tuh kedatangan teman. Jadi aku nggak sendirian sekarang. Nah, jadi kali ini tuh kita mau ngapain sih? Bahas apa ya? Oh, ini kita tuh mau bahas tentang SNMPTN ya. Dan kebetulan kita berdua itu waktu itu Penerima jalur ya, dapet penerima SNMPTN. eh, Terus sekarang kita tanya dulu karena kan Nini kan masih kuliah ya. Nah, Nini kan masih kuliah di mana? di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kita tanya aja dulu sama Nini waktu pas. Sekarang semester berapa sih? Masuk 6. Oh iya, kayak Ah. udah mau ya. 2 tahun setengah. Nah, dulu tuh sebenarnya kayak ini gak sih, kayak ini banget gak sih, kayak antusias banget gak sih ikut SNMPTN gitu? Enggak sih, Biasa aja ya biasa sebenarnya aja. ya. Sebenarnya itu undian pas kelas 3 tahu nggak sih? Iya, Pas kelas benar 3. kan? Mm-mm. Pas kelas 3 tuh kayak ini siapa nih yang mau masuk ikut seleksi gitu kan, seleksi Oh. SNMPTN gitu. Terus kan mikir, wah seleksi bisa masuk negeri nih, Iya. ikutan deh gitu. Kan emang keinginan ibu juga, orang tua juga pengennya masuk negeri aja lah gitu, anak terakhir. Terus kayak kepikiran gak sih harus ngambil jurusan apa, atau pas pada saat itu lu langsung milih jurusan itu gitu atau apa? Enggak lah, Bingung mikir. atau gimana gitu? Mikir lah, Lama mikirnya. lama. Lama ya. Oh iya sih, Lama. emang harus penuh pertimbangan guys. Harus. Kalian Tanya-tanya dulu yang udah gitu. tanya-tanya dulu. Banyak kan kalau milih SNMPTN itu kadang tuh anak-anak tuh kayak ngasal milih jurusan, dan kalau keterima terus nggak diambil kan, Bener. itu sayang banget. Bener Begitu, jangan banget. sampai kayak gitu guys. Nanti sekolah lu pada di blacklist Iya, sama betul. kampusnya. Kalau enggak, iya benar. Pokoknya kalau misalnya nanti kalau kalian nggak ambil itu SNMPTN, kalau kalian menang ya udah, nanti adik kelas kalian yang kasihan kayak gitu. Iya, sama kayak gua. Betul. Contohnya satu kampus. Itu geng. Siang blacklist 3 tahun, guys. Iya, jadi adik kelas kalian nanti nggak bisa ngambil kampus itu lagi gitu kan, nggak Iya, bener. diterima gitu. Nggak buat diterima, tahun walaupun berikutnya gitu. Walaupun yang ini kalau masukin nilai itu nggak usah asal-asalan. Kalau asal-asalan tuh nggak bakalan itu, nggak asal-asalan gitu loh. Nanti pas dari pihak kampus tuh pas kita Verifikasi nilai. Iya, verifikasi nilai, satu nilai nggak sama ya lu dikeluarin, tetap nggak masuk. Betul banget. Dulu tuh gue pernah pengalaman sih, Nin. Dulu kan keterima kan di UNJ tuh ceritanya. Terus pihak sekolah mungkin rada-rada gimana ya, bagian operator mungkin yang kayak gitu ya, Bener. kurang gitu loh nilai bahasa Indonesia gue nggak ada. Untungnya gue itu keterimanya pendidikan seni rupa kan, jadi kan di seni rupanya tuh untung nilai seni rupanya untung ada, jadi kan kayak seolah-olah itu nggak dibuat-buat sama Iya, sekolah, ya bener. nggak sih? Untungnya masih bisa Nih gitu. ada adik kelas gua yang dapet di UIN juga dia. Beda setahun sih, gua semester 2 atau 3, masuk 3 gitu kan. Dia dapet di UIN jurusan ekonomi pembangunan kalau nggak salah, FEB. Dia satu nilai nggak beda, ditolak. Oh, Terus dia beda marah-marah ya. ke gua dong. Ih, gua sebel deh sama UIN ini kayak gini. Jadi kayak marah, lah lu ngapain marah-marah ke UIN, ya salahin lu diri lu sendiri yang salah input nilai. Benar. Jadi tuh kayak kalian tuh harus nyamain lagi, nyocokin lagi sama Nah. input nilai yang kalian udah kirim ke Iya. kampus kayak gitu. Kalian harus lihat lagi nih sama si rapot kalian Iya. gitu, yang buat nanti dibawa ke sana saat verifikasi. Soalnya kalau beda, apalagi perbedaan nilai kayak gitu tuh udah nggak bisa. Kalau nilainya Iya, masih mending- kosong masih mendingan kosong sekalian daripada ada nilai tapi beda sama yang Iya, benar. diajuin ke sana gitu. Mau ikutan SNMPTN tuh pas 3 SMA pasti ditanya sama guru gini, siapa yang di sini yang mau kuliah, terus kayak siapa mau kuliah di mana, jurusan apa gitu, pasti yang mau mending jurusan ini deh katanya gitu. Nanti disaranin sama guru di SMA kok. Betul. Kayak gue aja disaranin sama wakasek kurikulum, atau kalau enggak dia nyatunya sama guru bahasa Inggris. Terus guru fisika juga suruh ngambil jurusan ini aja, ilmu perpustakaan. Nggak ada yang ngambil katanya, bukan nggak ada yang ngambil sih, kayak sepi peminat gitu. Jurusan ilmu perpustakaan juga sepi peminat, guys. Betul. Masuk kok di YouTube, bisa dicari. Iya betul tuh. Jadi kadang juga guru tuh ngasih arahan juga Iya, gitu ya. Peran guru juga emang penting banget sih di situ kayak gitu. Terus kadang juga guru tuh ngelihat ngelihat si anaknya juga, potensi si anak gitu. Kalau gue dulu kan emang di kelas tuh suka gambar-gambar kayak gitu kan. Terus emang disaranin juga tuh sama guru kayak udah nanti ngambil jurusan seni aja kayak gitu. Terus kebetulan emang ngambil, dan kayak udahlah gue kayaknya gak bakal keterima gitu loh. Dulu tuh mikirnya kayak gitu, sampai kayak alah, gue juga IPS kan dulu. Terus kayak anaknya tuh kayak gimana sih, males-malesan gitu loh. Terus kayak udahlah, gak bakal gue keterima di negeri kayak gitu kan. Kira-kira ada sampai kayak gitu Iya, nggak terus sih? udah kayak
udah daftar swasta juga. Iya, betul, udah gitu. Iya, tapi kalian juga harus dilihat lagi nanti prospek lo lulus dari situ tuh lo mau kemana kayak gitu. Itu juga harus dipertimbangin lagi buat nanti Bener kalian mau banget. kerja apa, nanti gue salah nggak nih ngambil jurusan ini, ntar gue kerjanya kemana kayak gitu. Bener. Itu harus dipertimbangin lagi juga gitu buat masa depan kaliannya juga gitu. Soalnya banyak orang yang salah Kayak- pilih jurusan. Terus kayak males-malesan gitu loh, Iya, kayak betul. pekerjaannya juga, kayak ke kuliahnya aja kayak bodo amat gitu, langsung Iya, kayak bodo amat. nggak mau kampus lagi gitu. Tapi Nining dulu kayak ada tes lagi nggak sih pas keterima SNPTN? Enggak dong, gue Mulus ya, kayak udah tinggal Mulus. verifikasi Udah. ke kampus, verifikasi udah gue beres ya. verifikasi gue ketinggalan tahu. Seharusnya kan pengumuman SNPTN tuh tanggal 17 April 2018. Seharusnya tuh besoknya gue udah harus ke kampus gitu apa ngurusin verifikasi. Dan gue lihat di apa namanya, yang ini loh, yang UIN tuh ada pemberitahuan lewat Twitter gitu-gitu bahwa tanggal 8 Mei gitu kan. Sampai tanggal 8 Mei. Ya udah tanggal 8 Mei di situ. Habis itu kan 8 Mei 9 Mei-nya gue perpisahan sekolah. Sekolah gitu. Terus baru nyampe ke rumah, baru selesai apa kayak input data-data semuanya jam 12 malam, terus paginya langsung ke sekolah gitu. Tapi alhamdulillah Tapi sih alhamdulillah bisa sih ya, gitu. pas itunya berhasil. Pas verifikasinya alhamdulillah dapet. Jadinya ya kagak tahu gue tes kayak gimana. Tapi emang ada sih biasanya kalau di jurusan lainnya. Kalau gue karena emang dulu ngambilnya seni, jadi ada tesnya waktu itu. Jadi gue ngegambar lagi di mana, di kampus waktu di UNJ kan, gambar lagi, disuruh gambar lagi, dites. Terus juga kayak kita tuh bawa barang-barang yang ngirim portofolio. Kalau gue dulu ngirim portofolio banget. karya nih, ngirim portofolio karya waktu 5 kayaknya, ya 5 karya lah dikirim tuh waktu. Nah kalau yang lain-lain mah nggak perlu. Nah kayak olahraga itu harus ngirim portofolio, seni-senian itu harus ngirim portofolio. Kayaknya kalau buat yang lain sih kayaknya enggak ya, cuma Iya. rapat doang Gua kayak enggak. gitu sih. Kayak SNPTN juga kan ini ya, kayak kampusnya nentuin berapa kampus, berapa jurusan gitu kan. Oh iya, iya nentuin. Itu penting guys, karena gue tuh ada 3 pilihan kampus tau. Oh angkatannya 3 pilihan kampus ya? Iya 3 pilihan kampus. Pas endingnya kayak gini bilang, salah satu guru gitu kan yang ini bilang kayak gini, ini nggak bisa 3 kampus loh, ini bisanya 2 kampus doang katanya gitu. Jadi sebenarnya 2 kampus apa 3 kampus dulu? awalnya 3 kampus si gurunya bilang. Terus akhirnya dia bilang pas mau masukin input nilai tuh 2 kampus doang. Berarti sama. Dulu 2 juga kampus, 2 kampus 3 jurusan. Kalau sekarang 2 kampus, 1 jurusan, 1 jurusan. Oh, Jadi 3 waktu itu ya? iya, 3 guys, 3. Kalau gue dulu masih 2, gengs. Dulu masih 2. Jadi waktu itu kita tuh disuruh milih di apa tuh, di provinsi sama di luar Iya, provinsi itu. ya. Iya. Nah, dan itu tuh milih 2 jurusan tuh masing-masing itu dulu. Yang pasti kita milih Untirta ya. Karena Yoi. provinsinya Untirta gitu kan. Karena provinsinya provinsi Serang. Banten, kita provinsi Banten. Jadi ngambilnya Untirta. Karena Iya. negeri kan cuma di situ ya. Iya. Banten, terus baru deh kita milih deh kampus yang lain di luar. Gitu. Iya. Kalau Gue juga milih UNJ tahu. serius, Serius, oh, ya, 3 gua. ya? Katanya 2 gimana sih? Waktu 3 itu loh yang prediksi 3. Oh. Tapi kan ujung-ujungnya 2 kan? Iya, ujung-ujungnya gue milih UIN. Iya benar. Katanya gini, ini yang UNJ atau UIN maunya, katanya gitu kan, ditanya sama siapa, sama guru, tanya UNJ atau UIN. Ya udah deh, masukin ilmu perpustakaan aja, UNJ jangan diambil katanya gitu. Kata gue gitu. UNJ ngambil apa ya waktu itu, manajemen pendidikan. Kayak jadi begitu. Jadi emang semuanya harus gimana ya, arah juga sih ya. Dan untung-untungan juga, jangan terlalu diharapin juga sih sebenarnya. Jadi berdoa aja gitu. Karena balik lagi itu untung-untungan kayak gitu sih. Untirta ya. Gua mah masa blacklist Untirta, makanya udah dapet. Iya, kadang tuh yang masuk Untirta tuh sebenarnya banyak keterima nih, terus pada nggak diambil sama anak-anak gitu. Kan ada yang keterima bidan, polisi, ya kan? Yoi. Kesehatan banyak kan gitu. Apalagi kesehatan di Untirta baru dibuka pas tahunan gua. Kayak ya Allah nggak keterima di Untirta, padahal ibu kayak gini, ya Allah semoga anak cewek dapatnya di Untirta ya, satu-satunya bisa pulang gitu seminggu sekali ini mah. Ya Allah Jakarta lagi gitu. Iya sih, tapi tuh kadang tuh gini loh nih, kalau kan kita kan masih provinsi Banten gitu kan, terus kan Jakarta ya masih deket lah gitu, ketimbang kita yang harus pakai transport udara atau kereta kan lebih gimana lagi ya, kayak ke Jogja gitu kan jauh Kayak ya. sih ngeliat temen itu nggak pulang mudik, dan gue masih bisa ya sebulan sekali pulang. Jadi emang benar-benar harus dipertimbangin lagi sih buat milih SNPTN itu. Intinya sih rapot ya, Rapot, sih. terus jurusan yang kayak Uh-uh. sepi peminat deh, lu pada kalau bener. milih mendingan sepi peminat daripada
yang banyak peminat. Lihat juga tuh yang peminat. Terus lihat juga, harus lihat juga prospek kerjanya gimana. Jangan ngasal juga, percuma aja gitu kan. Pas gue milih jurusan ilmu perpustakaan, gue ditanya dong sama ini, Ada tuh. emang di jurusan ilmu perpustakaan nanti kerjanya apa? Nanti cuma jaga perpustakaan doang. Jaga perpustakaan itu bahasa kasar cuy. Jaga perpustakaan itu bahasa kasar. Ya saya sih jadi pustakawan, sama sih, cuma lebih halus gitu loh, kan profesi gitu. Pustakawan, terus bisa jadi arsiparis juga, terus banyak gitu inputan datanya. Gila sih, pusing kepala gue nyampe gitu kan. Input gue. Nggak kayak kita tuh kayak di sekolah kan perpustakaan pasti ada dong, pasti ada juga dong yang ngejagain gitu. Tapi gue salah satu siswa yang nggak pernah masuk perpustakaan. Tapi Sumpah. keterima ya gitu. Gue bisa dihitung tahu masuk perpustakaan. Kelas 3 tuh baru rajin-rajinnya sekali, 2 kali, sebulan sekali gitu kan. Tapi itu pun jarang. Dan kelas 1 nggak pernah. Kelas 2 bisa kehitung 2 kali, 3 kali doang. Kelas 3 yang lumayan gitu. Sekarang gitu malah jadi anak perpustakaan Iya, gitu gue ya, masuk keterima. perpustakaan. Terus katanya yang jurusan perpustakaan biasanya baca buku mulu, gue nggak pernah. Bukan gue nggak pernah sih, gue jarang baca buku. Paling cuma nyari-nyari buku buat tugas sudah. Jadi gini kan itu kan judulnya aja kan ilmu perpustakaan, tapi mapel-mapelnya sendiri tuh enggak harus tentang itu doang dong, pasti banyak kan macam-macam kan. Gue menghindari matematika, ketemu matematika. Tuh ternyata Statistik di situ juga ketemu ya. Statistik. Semester berapa ya? Semester 4. Alhamdulillah sih nilainya tetap aman. Kalau di seni rupa tuh dulu diginiin sama senior pas ospek tuh. Katanya gitu kan. Ngapain masuk seni rupa gitu. Emang hobinya apa gitu? Hobi gambar kayak gitu kan. Di sini nggak bisa modal gambar doang kayak gitu-gitu, dan emang ternyata yang pas kita alamin emang cuma bukan gambar doang, malah gue gambar jarang, malah banyak yang lain-lainnya gitu, perintilan, praktek yang lain, desain, multimedia, bikin video, terus juga patung, kriya, banyak banget, tekstil, kayak gitu sih, yang gak cuma gambar-gambaran doang, gengs. Kalau gue sih ini ya, yang bikin kaget tuh di perpustakaan, kirain gue mah apa gitu ya, ternyata harus nyambung ke anak komputer. Iya, nyambung ke anak komputer ya, sama aja sih sebenarnya. Lebih ke anak TI sih. Karena Soalnya kan informasi, data-data gitu kan, input data gitu kan. Sampai laptop teman juga pada error gitu, harus install ini, install itu, pusing kepala. Harus dipikirin juga, terus kayak biaya kuliah juga harus dipikirin juga. Ada beasiswa juga kan. Beasiswa juga, bidik misi. Kalau misalnya nih kan ada orang lah yang kurang mampu gitu, terus itu bisa banget. Bisa sih ya. Bisa banget sih dapat dari kampus. Temen gue ada tuh yang kayak gitu. Dia kayak bapaknya aja, ibunya kan ibu rumah tangga gitu, bapaknya kayak di bangunan gitu. Tapi dia punya semangat kayak ibu gue pengennya memperbaiki perekonomian keluarga gitu tau. Terus dia akhirnya keterima di UI. Itu teman satu kosan gue ya. Oh, yang waktu itu ya, itu katanya namanya tuh. Adalah itu lah Ya, ya. itu lah ya. Benar. Jadi buat kalian juga yang misalnya orang tua kalian maksudnya perekonomiannya kurang gitu, kalian juga jangan patah semangat, kalian juga bisa tetap kuliah di negeri gitu ya, karena kan banyak juga program-program ya nantinya gitu, beasiswa, bidik misi juga bisa kan diajuin dari sekolah gitu, dan kalian juga nanti bakal bebas SPP dan dapat uang juga gitu. Terus juga sampingan kalian kan bisa juga kerja part time atau apa kayak gitu sih gengs. Jadi jangan patah semangat, aduh gue terima, terus aduh belum nyoba udah takut duluan, nyoba aja gimana dulu gitu. Sedangkan kan masuk universitas negeri itu rata-rata jauh, otomatis kita harus ngekos ya nggak sih. Tapi kalau emang lu udah keterima, pasti Allah juga ngasih jalannya sendiri buat lu kayak gitu. Jadi jangan patah semangat juga gitu, jadi coba aja lah kayak gitu. Siapa tahu itu rezeki lo gitu, keterima ya nggak sih, kayak gitu sih. Faktor keberuntungan sih kata gue mah SNMPTN. Jadi nggak gue sih nggak ngarepin juga sih waktu itu, cuma kayak berdoa aja semoga keterima gitu. Jadi nggak ngarep ya udah deh, nanti kalau nggak keterima gue masuk kampus swasta juga nggak apa-apa. Oke. Ini by the way kita bikin konten ini kedengeran deh suara-suara yang lain, soalnya berisik banget gitu. Ini kayak lagi di luar gitu loh. Ya, suara ayam, suara motor biasa. Gak tahu sih. Apalagi suara ayam tuh gue udah kayak biasa banget gitu loh. Kan kuliah online ya, daring gitu. Terus kan di rumah gue banyak ayam. Terus kata dosennya, itu ayam siapa? Gitu. Ya gue malu dong.
Ya Allah, dosen nyuruh ya udah bakar aja, potong-potong aja ayamnya gitu. Gara-gara kuliah online ya. Iya. Gara-gara kuliah online jadi pada mudik balik ke kampungnya masing-masing. Iyalah. Jadi di rumah, Iyalah. yang penting ada kuota. Iyalah harus pulang, karena kalau nggak pulang kayak Gimana di gitu ya. kosan sendiri gitu. Lirik kanan lirik kiri gak ada, siapa tetangga juga gak ada, terus kosan juga gue keluar kok. Oh jadi waktu itu nginput sendiri nilainya apa di input sekolah? Kalau gue mah diinputin nama sekolah, kalau ada yang teman gue itu suruh nginput sendiri, terus yang angkatan di bawah gue tuh nginput sendiri, yang itu yang salah itu loh, yang salah. Nah harus hati-hati tuh saat input nilai tuh, takutnya beda sama rapot kalian gitu, itu fatal banget nanti kan, harus sama lah pokoknya tuh. Udah sih intinya itu aja sih ya, soalnya kalau salah bisa-bisa yang kalian udah keterima ya jadi nggak keterima gitu pas saat Iya. verifikasi ke kampus. Nanti kalian, aduh gue capek-capek datang ke kampus, capek gitu. ongkos inian ya. Ongkos lumayan mahal, habis ongkos terus juga tenaga capek, terus kayak udah seneng-seneng nih keterima, Iya, udah pas kayak, ngeliat wow, rapot terus di sana udah. di sana beda. Terus udah bilang ke keluarga ini pas datang ya gitu loh. Udah Udah, pokoknya intinya nilai sih, nilai harus sesuai sama yang kalian daftarin ke sana ya, Yang ke pusat. input. Saat kalian input tuh harus sama di rapot gitu ya. kayak gitu. Terus juga jangan sampai kosong nilainya, jangan sampai kelewat, harus diisi, harus sesuai, kayak gitu aja sih. Jurusan juga harus sesuai dengan hati nurani. Ya pokoknya ngikutin hati ya, soalnya nanti kalau nggak ngikutin hati lo juga gitu yang beban. Gue kecemplung, Iya, gue salah satu orang yang kecemplung di jurusan itu. tapi kan setidaknya lu bisa ngelewatin, belum tentu Iya. orang lain kecemplung bisa ngelewatin kan, nggak semua Iya. orang kayak gitu kan. Gue yang terima cuma itu doang sih, udah terima aja. Pokoknya intinya harus benar-benar dipikirin ya. Oke deh, mungkin udah kali ya, cukup segitu aja ya, mungkin cukup segitu aja. Semangat pejuang PTN. Oke, bye. Bye bye. Gitu aja. Nah, jadi kan nggak ada tripod dong, coba bayangin. Jadi tadi pakai ini.